previously gimana kita create great culture for strong development team gitu, tapi actually kalau taking a bigger picture lagi, kita pengen membantu the whole team gitu, the whole human di company sehingga bisa punya a pleasant automated human experience platform gitu. Jadi perkenalan lagi, Samyaji Prasetya Adisa Smito, COO dan co-founder dari Jojonomic. I was graduated dari UI, Fakultas Ilmu Komputer, dan kemudian lanjut ke Inggris di Aston University. I had the opportunity untuk bekerja di sana, di Denfield sama di Scout7, kemudian sempat kerja juga di Nestle di Indonesia, untuk kemudian saya di tahun 2015 bersama teman-teman mendirikan Jojonomic, The Future of Work. Gitu. Itu ada email saya, samyaji@jojonomic.com, dan Instagram saya @samyaji. Mari kita connect dan kita support for better Indonesia di 2021. Ini adalah Jojonomic. Kita label ourselves as the ultimate B2B digital transformation partner untuk company gitu ya. Kita sudah ISO 27001, jadi data security and protection itu sudah disertified di Jojonomic. Kemudian di tahun 2018, we are lucky enough to be labeled the next Indonesian unicorn gitu oleh Bekraf. Kemudian di 2016 juga kami ikutan batch pertama dari Google Developer Launchpad. Waktu itu ada sekitar 8 company dari Indonesia, 8 company dari Brazil, dan ada 8 company dari India. Gitu. Kita disatukan di Silicon Valley untuk menjalankan akselerasi di sana. Kemudian secara operasional kami terdaftar di Kominfo dan juga terdaftar di Fintech Office di Bank Indonesia, karena some of our services includes financial services to our customers gitu. Nah, kemudian kami punya partner solution-nya juga beberapa dari accounting system kayak Xero, kayak Accurate, kayak Jurnal, Zahir. Tapi kami juga berpartner dengan ERP solution atau Enterprise Resource Planning solution seperti SAP, Oracle. Lalu kemudian tadi saya cerita untuk financial services, kami juga berpartner dengan beberapa bank seperti BNI, Mandiri, BRI, BCA, Bank Niaga, dan seterusnya. Terus kami juga dengan GoPay. Lalu juga dengan beberapa startup, kami ada solusi untuk travel management, maka kami berpartner dengan Traveloka. Untuk AI-nya kami berpartner dengan Kata.ai, Artificial Intelligence. Nah, also we are lucky enough to have global investment firms untuk mendukung expansion kami. Jadi ada East Venture dari Jepang, Golden Gate dari Amerika, Phoenix Amerika, Maluku dari lokal dari Indonesia, and then Fins Capital itu dari Belanda. Gitu. Jadi hopefully dengan dukungan dari mereka, teknologi Indonesia bisa go global ya. Gitu. Nah, ini the very reason kenapa kami mendirikan Jojonomic gitu. Kami lihat ini ada piramida 1, 2, 3 gitu. Ini adalah mengenai kesadaran bekerja. Gitu. Kami aim gitu, kami punya goal supaya setiap employee itu at least adanya di level 2. Di mana mereka juga punya semangat bekerja gitu untuk memenuhi apa yang mereka harus kerjakan. Jadi mereka semangat di situ. Tapi utamanya kami pengen naikin itu karyawan-karyawan dan manusia di setiap perusahaan itu menjadi work to actualize. Jadi kalau kita lihat hukum Maslow itu self need yang paling tinggi adalah kebutuhan diri untuk mengaktualisasikan dirinya maupun pekerjaannya gitu. Jadi kalau saya sukses, maka company saya sukses. Begitu juga sebaliknya. Kalau perusahaan saya sukses, maka pasti saya juga sukses. Itu adalah feeling yang kami ingin ciptakan di perusahaan. Nah, itu the future of work kami ingin capai. Jadi, juga ini adalah kami lihat sebagai salah satu berkah pandemi adalah itu mengakselerasi the future of work, karena orang itu sekarang sudah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Gitu. Kita bisa kerja di mana saja dan kapan saja, dan itu artinya semua orang akan bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, di tahun 2021 ini
kami juga merasakan impact dari pandemi gitu, beberapa apa namanya dampak yang kami rasakan misalnya di revenue kami, terus kemudian di produk kami yang tadinya berlangganan, ada customer kami berlangganan terus mulai tidak berlangganan gitu kan. Jadi kita semua merasakan impact ini dan kami lihat apa ya yang bisa kami lakukan gitu. Kami untuk support ke karyawan kami, tapi juga untuk support customer kami gitu. Makanya kami we launch a new brand gitu, a new product we called Officeless by Yojonomic. Jadi sesuai dengan namanya, kami harapkan ke depannya itu kita juga tidak lagi terikat atau bergantung pada mesti bekerja di kantor atau memiliki kantor. Jadi Officeless adalah sebuah tools yang sangat dynamic di mana bisnis bisa mendigitalisasi proses-proses yang ada di dalamnya. Kita bisa menciptakan dokumen apapun, form apapun, kita bisa create workflow dan proses apapun di dalam company dengan approval flow-nya gitu ya, sesuai dengan budget, sesuai dengan authority, dan seterusnya. Di mana akhirnya kita bisa memastikan dan memonitor bahwa productivity karyawan kita itu to the highest level gitu, dengan level tertinggi. Jadi dengan itu kita bisa memanage pekerjaan tim sampai ke level individual dengan sangat baik. Terus kemudian tim collaboration juga bisa kita pastikan dengan bekerja di mana saja. Pastinya dengan adanya kebijakan PSBB di masing-masing provinsi gitu, kita perlu memastikan bahwa company kita tetap beroperasi dengan baik dan tetap produktif gitu. Di mana pasti dengan adanya operasional tersebut kita pengen lihat sebuah dashboard report yang sangat terukur gitu dan datanya bisa berbicara. Nah, ini yang kita alamin bersama sih sebenarnya. Kita lihat sebuah survei di Amerika. Apa sih sebenarnya biggest benefit dari working remotely? Pertama adalah punya schedule yang fleksibel, bisa bekerja di mana saja. Kita nggak harus melakukan perjalanan ke kantor, apalagi kalau untuk warga Jakarta pasti merasakan ya macetnya Jakarta itu kayak apa, dan itu benar-benar costly buat time kita. Terus kemudian kita bisa spend waktu sama keluarga dan seterusnya. Terus yang pasti kita merasakan juga ini semua pasti ikutan webinar, semua ikutan call, ikutan meeting online dan seterusnya. Jadi meeting time itu spend banget di masa pandemi. Makanya butuh collaboration tools yang sangat baik gitu. Contohnya seperti Zoom ini adalah salah satu contoh collaboration tools yang sangat baik. Terus tapi sebenarnya apa namanya remote working ini juga mengganggu rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan gitu. Apakah saya ini masih bagian dari perusahaan saya atau bukan ya? Karena memang berasanya tuh detach ya, berasanya udah nggak bagian lagi dari company karena udah bekerja masing-masing. Terus kemudian seberapa banyak sih kita connect akhirnya kan? Ternyata kita connect dengan apa namanya teman kita di kantor itu paling banyak hanya 2 kali, 3 kali gitu. Dari survei kelihatan 60% itu 2 kali atau lebih, paling lebih itu hanya 3 kali. Sedangkan kalau kita di kantor itu kita connect banget ya, kita pagi ngobrol, siang ngobrol, makan siang ngobrol, sore ngobrol lagi gitu kan. Jadi benar-benar koneksi ke partner kita di kantor tuh berkurang. Nah, makanya ada shifting dari paradigma yang ada di dunia software gitu ya. Kita tadinya menyebutnya HCM gitu ya, atau HRIS, di mana Human Capital Management. Jadi melihat company employee itu sebagai aset dari perusahaan, dari company. Jadi kita bisa invest untuk dapat hasil yang maksimal. Nah, ini jadi paradigma yang baru adalah HXM gitu, gimana itu adalah Human Experience Management Platform. Kita jadi nggak treat employee kita sebagai aset yang bisa kita tukar-tukar, malah kita treat mereka sebagai pusat dari kekuatan bisnis kita gitu. Kita akan mulai peduli lebih dalam lagi gitu kan. Terus kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan untuk karyawan kita gitu. Nah, tentunya semua decision making akan karyawan kita itu kita perlu sebuah sistem yang reliable dan datanya bisa terkoneksi dengan baik. Oleh karena itu, salah satu produk Officeless yang kita luncurkan adalah Officeless gitu, create experience and the future is yours. Jadi kita fokus dari simplicity, terus habis itu bisa di-customize, dan ujung-ujungnya adalah analitik yang sangat powerful. Nah, ini
employee experience platform yang kami bangun gitu, dimulai dari proses rekrutmen. Kita bisa lihat karyawan itu as a family gitu, mereka bisa ikut dari proses rekrutmen sampai onboarding, kemudian mereka menjadi bagian dari organisasi, kemudian kita daftarkan mereka ke feature kita employee core gitu, sampai kita bisa engage dengan mereka, sampai kita assign mereka ke sebuah jabatan gitu, ke sebuah task, sampai development, sampai ujung-ujungnya adalah performance dan succession and planning. Jadi terkait dengan pergerakan karir mereka di perusahaan. Jadi dengan experience ini kita menciptakan choices, kita menciptakan tujuan, purpose, dan kita menciptakan meaning untuk karyawan kita gitu. Dengan sebuah sistem. Nah, ini tampilan kita di web base gitu. Jadi ini adalah choices yang orang bisa lakukan gitu dengan aplikasi-aplikasi super apps yang kita taruh di atas. Kemudian juga mereka bisa pantau hari ini ada pekerjaan apa saja. Kemudian apabila kita adalah manajer, kita akan diberikan hal-hal yang kita butuh approval. Terus summary progress dari apa yang kita lakukan. Kemudian goals company sudah sampai mana. Dan kalender pekerjaan kita ini semua ada di Officeless gitu. Ini tampilan webnya, tampilan mobile-nya. Kita juga believe bahwa saat ini setiap karyawan itu pasti akan sangat mobile gitu ya. Apalagi lagi WFH, work from home ataupun work from anywhere gitu. Jadi mobile device pasti jadi alat utama kita semua karyawan untuk bekerja. Jadi kita bisa langsung melihat juga apa yang kita lihat di web dari target perusahaan, terus kemudian apa yang kita mesti approve, apa task yang masih tersisa gitu ya. Sampai kita kalau sebagai manajer kita bisa lihat, memonitor karyawan kita itu mereka check in dan check out di mana gitu. Mereka melakukan absensi di mana. Seperti itu. Nah, salah satu hal yang kami utamakan juga adalah mengenai komunikasi. Kami aware bahwa most company will do the conversation in WhatsApp gitu ya. Tapi kami juga tahu bahwa ada beberapa conversation yang memang sifatnya adalah topic based gitu ya, dan sangat butuh secured gitu ya, dan sangat privacy. Makanya kami sediakan Jojo Chat gitu, di mana Jojo Chat ini bisa terintegrasi dengan sistem internal yang ada di perusahaan lainnya. Jadi apabila ada file-file yang mesti dikirim dari sistem perusahaan, ataupun ada dokumen-dokumen gitu, ataupun ada data yang mesti disampilkan, itu bisa dilakukan lewat chatting di Jojo Chat. Nah, kami juga punya platform untuk video dengan Jojo Meet gitu ya. Ini juga secure platform, web base, ada juga mobile application-nya. Tidak ada durasi limit dari setiap sesi meeting. Jadi kami coba provide a better way of collaboration, a better means secure, dan juga bekerja lebih baik untuk semuanya. Nah, ini contoh salah satu penerapan kami di satu customer kami di Burger King. Mereka perusahaan provider makanan ya, burger untuk banyak orang gitu di seluruh Indonesia. Ada 400 lebih cabang dengan 4.000 lebih karyawan. Jadi employee manajemennya sangat kompleks sekali. Makanya kita harus menciptakan sebuah sistem yang automated, di mana si karyawan tinggal melakukan absensi di fingerprint device yang mereka sudah punya sebelumnya. Kemudian kami konekkan melalui cloud platform yang dibutuhkan waktu itu adalah local. Jadi we are lucky enough to have Ali Cloud gitu to support us in local Indonesia. Kemudian ujung-ujungnya adalah di setiap akhir bulan akan dilakukan automated payroll calculation gitu. Jadi berdasarkan jam masuk mereka, jam keluar mereka, jam kapan mereka tidak masuk gitu ya, kapan mereka absen gitu, dan seterusnya. Nah, ini sangat membantu sekali ke 4.000 karyawan tersebut gitu untuk menerima fair calculation, payroll calculation gitu. Seperti itu. Jadi dari pihak manajemen pun juga dapat memantau secara real time di setiap cabang itu saat ini ada berapa manpower yang sedang bekerja gitu. Ada berapa manpower yang sedang ada di setiap lokasi. Nah, itu sangat membantu sekali memantau productivity dan memastikan productivity tercapai di Burger King. Seperti itu. Nah, ini
contoh kami yang kedua di FWD Insurance gitu, waktu itu mereka membutuhkan sistem overtime management yang lebih baik gitu, di mana mereka ingin tahu ketika karyawan melakukan overtime itu ada di mana lokasinya dan benarkah karyawan tersebut melakukan overtime gitu. Jadi terkait dengan performance and reward management. Jadi mereka pengen benar-benar memberikan reward yang tepat gitu, yang maksimal untuk karyawan-karyawan yang memang bekerja lebih dari apa yang karena mereka sangat passionate gitu ya, seperti itu. Nah ini penerapan kami yang ketiga, contohnya di CMB Niaga, kita sama-sama bersama tim CMB membangun satu platform yang kita sebut CMB Smart gitu. Dasarnya adalah aplikasi Jojo Expense kami yang merupakan bagian dari Official Study, di mana mereka membutuhkan untuk keperluan expense atau pengeluaran dan travel management atau perjalanan dinas gitu. Jadi setiap karyawan punya akses ke dalam sistem ini untuk memasukkan transaksi mereka, kemudian memasukkan kepentingan perjalanan dinas mereka, dokumen-dokumennya dari sisi request atau permohonan, sampai pada saat mereka melakukan perjalanan dinas tersebut, misalnya dari mereka mesti masukkan pengeluaran laundry, makan siang gitu, atau mesti entertain customer gitu. Itu mereka lakukan di aplikasi ini. Kemudian budgetnya sudah terukur dan sudah terlihat dari aplikasi, dan bahkan aplikasi ini karena terletaknya di on-premise, bukan di cloud, kalau yang ini di on-premise-nya CMB Niaga, maka ini juga terkonek ke sistem core banking-nya CMB Niaga. Jadi untuk masalah payment dan integrasi itu bisa dilakukan dengan sangat baik gitu. Nah lalu kami juga karena ini adalah bank, maka fraud management atau apabila ada fraud dari sisi transaksi itu mesti dilaporkan oleh sistem, maka kami punya OCR machine learning based document analytics. Jadi kita bisa baca setiap bond yang masuk itu apakah misalnya telah terjadi duplikasi, sudah pernah disubmit, apakah terindikasi adanya fraud, itu bisa dibaca dari sistem gitu. Dan ini juga sistem perjalanan dinasnya terkonek dengan Traveloka. Jadi kita bisa langsung lihat harga tiket, kita bisa langsung lihat harga hotel, kamar hotel, dan bisa langsung book di platform ini gitu. Dan budgetnya disesuaikan dengan setiap posisi karyawan. Apabila dia manajer, mungkin dia boleh hotel bintang 3, kalau dia staff mungkin hotel bintang 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah ini salah satu penerapan kami yang cukup besar. Ada belasan ribu karyawan Pertamina yang menggunakan Jojonomic gitu, terkoneksi dengan Jojo Cash Card, di mana Jojo Cash Card itu kami bekerja sama dengan beberapa bank, salah satunya BNI, BRI, dan juga Mandiri gitu. Jadi setiap karyawan bisa melakukan permintaan uang muka kerja gitu, mereka sebutnya UMK, dan itu dilakukan di awal kegiatan mereka di awal bulan. Misalnya mereka akan melakukan pembebasan lahan, misalnya mereka akan request lewat si Jojo Cash Card ini melalui sistem Jojo Expense, kemudian dilakukan approval oleh atasan dan juga oleh administrasi mereka. Kemudian setelah di-approve, maka kita akan request ke pihak bank untuk menaikkan limit dari masing-masing kartu gitu, sesuai dengan request-nya. Apabila saya request misalnya 10 juta, maka limit kartu saya meningkat jadi 10 juta, maka si karyawan bisa langsung transaksi di cabang bank terkait ataupun di EDC ataupun di ATM gitu. Jadi cash card di Jojonomic ini bentuknya adalah debit card, bukan credit card, di mana debit card tersebut sudah ada limit yang ditentukan dan terkoneksi dengan rekening giro dari perusahaan atau dalam hal ini dari Pertamina, sehingga uang Pertamina selalu akan ada di dalam rekeningnya Pertamina kecuali terjadi transaksi gitu. Dan ini adalah sebuah inovasi yang benar-benar merevolutionize industri atau proses uang kas gitu. Di mana uang kas biasanya langsung diserahkan ke cabang, tapi kalau dengan Pertamina uang kas itu tetap ada di rekening Pertamina sampai terjadinya transaksi. Gitu. Nah ini juga salah satu di BPPT. Kami ada penerapan untuk absensi. Kami bersamaan ini dengan kami melakukan white labeling, diubah menjadi Fabiola namanya.
di mana setiap absensi, setiap karyawan BPPT di seluruh Indonesia itu dilakukan lewat aplikasi kami. Yang paling inovasi di sini adalah adanya fitur untuk smile detection. Jadi setiap karyawan BPPT ini sekarang setiap pagi mereka untuk melakukan absensi mereka tersenyum gitu hingga nanti sistemnya akan men-track menggunakan teknologi artificial intelligence kami untuk memasukkan data mereka ke dalam sistem gitu. Nah ini adalah instruksi khusus dari kepala BPPT agar menjaga tingkat happiness karyawan mereka di masa pandemi. Seperti itu. Kira-kira begitu. Banyak sekali dari beberapa teknologi kami tuh yang berkat bantuan Alibaba juga kami bisa implement dan sesuai dengan requirement dari customer kami yang ingin adanya cloud local dan sophisticated dan mudah dihandle-nya gitu. Kami adalah salah satu pengguna Alibaba di awal Alibaba ada di Indonesia, jadi kami were very grateful to have Alibaba as our partner. Seperti itu. Kira-kira demikian dari saya.